Ling Ling. Xiao, sarapan sudah siap. Kamu lihat Ling Ling. Enggak. Paman siang. Hmm. Lihat Ling Ling. Enggak lihat. Halo, Yi Ling Ling sama kamu. enggak kan kamu yang nemenin dia? Pas bangun pagi dia udah hilang, HP juga nggak dibawa. Tunggu, ini gimana sih? Kemarin pulang masih baik-baik aja kan? Kalian berdua bertengkar ya? Enggak tahu aku. Kok bisa enggak tahu sih? Ya udah gini aja dulu. Ling Ling. Kamu pergi kemana sih? Tiap hari ditanya enggak tahu-tahu. Halo Yi. Barusan si orang telpon bilang Ling Ling hilang. Cepetan temenin aku cari dia. Jangan panik dulu, tunggu di rumah, aku jemput sekarang. Oke. Da Siong. Xiao. Lihat bos kalian. Enggak kan bos lagi sakit dirawat di rumah sakit. Kalau ada kabar dia langsung telepon aku ya. Oke Xiao. Gimana? Aku udah cek tempat-tempat yang dia suka. Udah cari enggak ada, kamu gimana, ada petunjuk enggak? Enggak ada. Sekarang yang penting cepetan cari dia. Masih ada tempat yang belum dicari. Kalau ada tempat yang punya kenangan khusus, belum dicari. Aku ngerti.
Kamu siapa? Maaf, salah orang. Song Lingling berhenti. Lihat aku. Song Lingling, lihat aku. Bisa kasih tahu kenapa tiba-tiba hilang? Aku nggak mau jadi beban kamu lagi. Beban aku. Ini alasan yang kamu berikan padaku. Dari pertama kali aku mengenalmu sampai sekarang, aku selalu membuat masalah untukmu. Membuatmu diserang oleh Xintian, membuatmu terluka. Sekarang aku sangat menyesal. Mengapa tidak lari lebih jauh? Mengapa harus kamu temukan? Xiaoran. Tanpa aku semua masalah ini bisa diselesaikan. Aku tidak mengizinkanmu mengambil keputusan ini sendiri. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa melepaskan segalanya. Mengapa kamu masih datang ke sini? Aku datang ke sini. Anggap saja ini perpisahan terakhir. Jika benar-benar ada seseorang yang harus melepaskan lebih dulu, aku berharap itu adalah aku. Aku tahu. Aku tahu kamu sangat menderita selama ini. Tapi aku berharap kamu tidak menolakku. Mari kita selesaikan masalah ini bersama. Kita sudah melalui begitu banyak hal. Asalkan kita bertahan sedikit lagi, berani sedikit lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Maaf. Biarkan aku pergi. Aku tidak mengizinkanmu menghilang begitu saja dari hidupku. Sebenarnya aku sudah memikirkan 1000 kemungkinan akhir. Bagaimana jika aku dirasuki lagi oleh Xintian? Bagaimana jika dia kehilangan akal? Bagaimana jika aku tidak bisa kembali lagi? Bagaimana jika Apakah kamu sudah tahu? Aku tidak bisa mengembalikan Xingtian. Bodoh, jangan takut. Dr. Sue sudah menemukan cara. Semua ini tidak sulit diselesaikan. Aku ada di sini. tapi selama ini
Bagaimana jika dia menyakitimu lagi? Aku sudah bertarung dengannya. Di dalam tubuhmu dia bukan lawanku. Jadi, kamu khawatir Xingtian akan menyakitiku. Ya. Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku belum siap untuk memberitahumu. Aku takut setelah kukatakan kamu akan khawatir. Ini salahku, lain kali tidak akan lagi. Jadi, apakah kamu berniat menginap di sini malam ini? Aku takut Xingtian keluar dan menemukanmu. Aku juga takut. Dia akan menakuti orang lain. Jangan lari-lari lagi ya. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Ayo pulang. Dokter Zhang kita yang hebat. Kamu sudah mencarinya seharian. Bagaimana hasilnya? Apakah ada cara untuk membantu Ling Ling? Lihat. Buku ini mengatakan otak saat bekerja bisa mengandalkan sinapsis serabut saraf, transmisi gelombang listrik lemah, mengirim instruksi ke berbagai organ tubuh. Artinya otak bisa menggunakan sinyal listrik untuk mengontrol tindakan kita. Saat Lan Yao meneliti game ini, dia menggunakan mesin untuk mengontrol saraf. Untuk mengoperasikan game, otak seperti penerima sinyal. Tapi sebenarnya ini masalah besar. Mudah dipengaruhi oleh pikiran lain, mempengaruhi gelombang otak pengguna, sehingga memengaruhi saraf. Aku setuju denganmu. Artinya game ini sangat berbahaya. Lan Yao sudah terpengaruh gelombang otaknya. Ayo. Bagaimana keadaannya? Seperti yang kuduga, tingkat integrasi Nona Song dengan kode semakin tinggi, bahkan menjadi tidak stabil. Inilah yang kumaksud dengan komunikasi sefrekuensi. Lalu apa dampaknya pada tubuhku? Mungkin meningkatkan keausan tubuh, tapi tingkat keausannya saat ini aku tidak bisa menilai. Tidak terlalu optimis. Lalu apa solusi yang kamu pikirkan sekarang? Bagaimana dengan Xingtian? Dia terhubung dengan Nona Song melalui arus listrik. Jadi saya berdasarkan data tubuhnya membuat alat ini untuk menghubungkan otak Nona Song dengan komputer melalui gelombang otak dan mengirim Xingtian kembali. Tapi karena waktunya terlalu singkat, alat ini belum sempat diuji. Jadi, tidak ini terlalu berisiko. Alat yang belum diuji. Mungkin memiliki efek samping. Apalagi kita tidak bisa menggunakan tubuh Ling Ling untuk eksperimen. Bagaimana jika Xingtian tidak bisa dikirim kembali dan malah merusak tubuhnya? Saya ingin mencoba. Saya tidak setuju. Xingtian sudah tidak terkendali. Saya tidak ingin dia terus menyakiti kamu. Dan kamu juga tidak ingin melihat. Dia sering muncul dan mengganggu saya. Saya harus sering berbicara dengannya. Kalau begitu semua orang akan mengira saya gila. Saya percaya pada Dr. Sue. Saya siap. Baik.
Kita mulai. Saya hanya bilang untuk menunda proyek. Tapi kalian semua sepakat untuk menjual game. Kita ini bisnis bukan amal. Dengan menjual proyek game sekarang, paling tidak kita bisa menyelamatkan modal. Semua. Saya harap kalian mengerti satu hal. Kita ini komunitas kepentingan. Seperti belalang di satu tali. Senang bersama, susah bersama. Menunda proyek memang keputusan mendadak. Dan saya terpaksa melakukannya. Saya akui. Saya sebelumnya mengatakan beberapa hal yang impulsif. Saya minta maaf kepada semua. Kami juga tidak ingin menyerah begitu saja. Tapi kamu harus memberitahu kami rencana konkretmu. Dan saya ingin menjelaskan. Kami sudah tidak punya dana lagi untuk diinvestasikan. Paling banyak. Kamu punya 2-3 hari untuk memikirkan solusi. Ya. Keadaan ini memang tidak terduga. Kami juga tidak ingin memaksa orang. Xiaoran. Kak. Sampai benar-benar terpaksa aku juga tidak ingin mengganggumu. Tapi belakangan ini terlalu banyak hal yang terjadi. Bolehkah aku mengobrol denganmu? Tentu saja boleh. Apakah kamu mengalami masalah di pekerjaan? Aku ada waktu sekarang, aku akan menemuimu. Tidak perlu aku yang akan menemuimu. Kebetulan aku juga ingin bersantai. Jadi, pemegang saham masih akan memberimu beberapa hari. Xiaoran, bukan maksudku untuk mengkritikmu. Kamu seharusnya tidak impulsif, langsung menghentikan proyek game. Aku tahu kamu punya rencanamu sendiri. Tapi para pemegang saham tidak tahu. Mereka punya keraguan, punya emosi. Itu wajar. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus lebih banyak menenangkan mereka. Daripada terus berdebat dengan mereka. Kamu seperti ini, hanya akan meningkatkan permusuhan mereka terhadapmu. Kak, aku mengerti. Menghentikan proyek bukan untuk alasan lain. Kamu juga tahu kondisi kesehatan Ling Ling belakangan ini sangat buruk. Aku sangat khawatir padanya dan dia adalah tulang punggung kemajuan game. Jika dia sampai jatuh, proyek ini benar-benar akan bermasalah. Aku tahu. Kamu khawatir karena peduli. Tapi meskipun kamu ingin memberitahu, kamu harus memberikan rencana tindak lanjut yang rinci kepada para pemegang saham. Setidaknya mereka harus tahu penilaianmu terhadap situasi proyek saat ini. Dengan dana produksi dan penyesuaian game, bisa terus berjalan. Jelaskan semua pertimbanganmu ini kepada mereka. Mereka akan menyederhanakan pemikiran mereka. Tidak akan siap, hari menjadikan rapat menjar ini. Mengejar itu. Mengenai masalah dana, sebelumnya kakak Xiang Yu juga bilang bisa ikut investasi. Sebenarnya aku juga tahu ini pilihan terbaik. Hanya saja sebelumnya aku selalu khawatir Shen Group akan ikut campur terlalu banyak. Dia belum pernah setuju. Sekarang kalian sudah bersama. Bisakah kamu ikut campur? Dan bicarakan kekhawatiranku pada kakak Xiang Yu. Apakah ini akan lebih baik? Bagaimana denganmu? Hanya aku yang bisa menangani ini. Apakah ini tidak pantas? Karena bagaimanapun, aku sudah bukan wakil presiden grup Shanghai lagi. Proyek ini juga sudah lepas dari tanganku. Meskipun aku mencoba membujuknya. Saat menandatangani kontrak nanti, kalian tetap harus bertemu. Kalau begitu, baiklah. Tapi kamu harus menemaniku denganmu di sini. Mungkin dia akan lebih menahan diri. Baik, aku akan menemanimu, ayo. Ini bukan Xiao Xiao ya? Aku sedang kencan dengan pacarku, kamu datang buat apa? Sepertinya kamu sedang santai ya? Sudah, jangan ganggu dia. Duduk.
Kenapa kamu duduk di sebelah pacarku? Masih merasa lampu kamu tidak cukup terang ya? Duduklah di seberang. Xiaoran ingin membicarakan hal penting denganmu hari ini. Sebelumnya kamu kan ingin berinvestasi di metaverse cinta. Sekarang dia ingin membahas kerja sama yang lebih spesifik. Kan dia sudah duduk di sini. Biarkan dia yang bicara. Seolah-olah aku yang buru-buru memberinya uang. Katakanlah, Di bagian game, ada masalah baru lagi. Menurut penjelasannya, kode BOS tersembunyi yang dulu sepertinya berubah menjadi virus dan bisa menginfeksi kode lain. Aku tidak terlalu paham tapi dia bilang, kalau tidak segera diperbaiki, game yang asli mungkin akan hancur total dan berubah menjadi game baru. Untuk masalah spesifiknya, kamu harus minta Lanyo untuk berdiskusi dengannya. Tapi sebelumnya, kamu harus membicarakan syarat kerjasama dan masalah lisensi. Apa ada solusi baru dari pihak Weike? Proses pembuatan game secara spesifik dia juga tidak tahu. Bagaimana cara menentukan solusi yang konkret ya? Aku mengerti aku bisa setuju dengan permintaan ini. Asalkan game bisa berjalan lancar, semuanya bisa dibicarakan. Kali ini tidak tanya pendapat pacarmu lagi. ya aku rasa masalah ini. Mending tanya dulu sama Nona Song. Lagi pula dia kan desainer utama game ini. Dia perlu tahu. Kak udahlah ya. Kondisi kesehatan Ling Ling sekarang. Jangan lakukan hal-hal ini lagi deh. Ini kesempatan yang tepat. Untuk menyerahkan pekerjaan perbaikan selanjutnya ke Weike. Dia benar-benar butuh istirahat yang cukup. Boleh masalah spesifiknya kalian diskusikan sendiri. Selain itu aku punya satu permintaan lagi. Kamu harus ajak Ling Qiao bergabung ke proyek ini. Aku ingin bekerja sama dengannya. Xiang Yu. Kak Ling Qiao. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, aku tidak ingkar janji. Bilang tidak mau pergi ke luar negeri bersamamu, aku cuma berharap kamu bisa tetap di sini dan menyelesaikan pekerjaan ini bersamaku. Saat proyek sudah selesai kita pergi bareng-bareng ya. Tapi aku tidak mau lagi terlibat dengan Shanghai. Aku bisa tetap di sini, menemanimu sampai proyek selesai. Tapi kalau disuruh mengambil alih proyek ini, lagi benar-benar tidak tepat. Tapi Kak Ling Qiao, proyek ini sudah jadi seperti ini. Dan kamu kan mantan penanggung jawab proyeknya. Kalau kamu yang menyelesaikan wajar saja. Sekarang beban kerjanya juga banyak. Meskipun bukan cuma untuk membantuku. Tolong bantu Xiaoran dong. Aku setuju dengan pendapat Kak Xiang Yu. Dari dulu sebenarnya tidak ingin kakak pergi, sekarang sudah kembali. Tentu saja tidak ada masalah dan ini akan meningkatkan efisiensi kerja. Kak, aku sarankan kakak mempertimbangkan usulan Kak Xiang Yu. Kalau begitu aku pertimbangkan lagi deh. Kalau begitu aku langsung ke studio Lanyao saja. Pak Xiao kenapa tiba-tiba mau mengambil data dasar game ya? Perusahaan butuh backup internal. Jadi aku datang untuk mengambilnya. Hal kecil seperti ini Anda bisa serahkan pada staf Anda saja. Mengambil file memang butuh waktu. Tidak apa-apa, saya tunggu sebentar. Saya tidak yakin kalau menyerahkan hal ini pada orang lain. Baik, Anda tunggu sebentar. Dasyong lihat ini. Xiaoran, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu seharusnya istirahat di rumah. Kenapa kamu diam-diam keluar kerja lagi? Itu tidak penting. Kamu cari Dasyong untuk apa? Saya. Xiao datang untuk mengambil data asli game. Kata dia grup Shanghai butuh backup. Saya kira bos sudah tahu. Jadi saya. Kamu ke sini dulu. Xiaoran, sebenarnya kamu mau apa?
Weike menemukan masalah baru. Kalau saya tidak segera dorong investasi, proyek ini akan gagal. Jadi, sekarang kamu sebagai bos Xiao buat keputusan ini. Semua yang saya lakukan sekarang adalah untuk secepatnya menyelesaikan masalah. Dan, dengan kondisi tubuhmu sekarang, kamu benar-benar tidak bisa terus ikut proyek ini. Saya melakukan semua ini untuk melindungimu. Melindungi saya begini caramu melindungi saya. Kamu membuat saya jadi orang luar sepenuhnya. Bahkan hak tahu yang paling dasar pun tidak ada. Lalu saat semua masalah ini selesai, kamu pikir saya akan bahagia? Saya tahu kamu sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk game ini. Tapi bisakah kamu percaya pada saya? Saya tidak akan sembarangan buat keputusan ini. Saya hanya ingin secepatnya menyelesaikan masalah ini. Masalah di matamu itu mungkin hanya pekerjaan, hanya sekumpulan kode angka yang dingin. Tapi saya berbeda denganmu. Kamu tahu seberapa penting itu bagi saya. Sudah saya katakan semua ini untuk melindungimu, bisakah kamu mengerti? Ya. Saya tidak mengerti, saya hanya cari masalah. Sekarang kamu ingin menyelesaikan masalah dan saya terus-terusan bikin masalah ya. Kalau begitu, aku tidak butuh perlindungan seperti ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Xiao Xiao. Xiao Xiao, tunggu dulu. Xiao Xiao. Masalah pertengkaranmu dengan bos. Kami semua mendengarnya. Jadi kamu berniat bergabung dengan kami, atau datang untuk membela bosmu? Xiao Xiao. Sejak proyek game ini dimulai, aku sudah mengikuti bos. Waktu dan usaha yang dia habiskan untuk game ini, kami semua melihatnya. Pada awalnya, dia punya banyak prinsip dalam desain game. Tapi agar game ini bisa berjalan lebih baik, ataupun untukmu, dia terus menyesuaikan dan berkompromi. Sebenarnya dia bukan orang yang keras kepala. Tapi untuk proyek game ini, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk menyerah. Bahkan untuk tidak terlibat. Aku mengerti. Masalah hari ini aku akan cari waktu untuk menjelaskannya padanya. Dia masih marah sekarang. Apapun yang aku katakan dia tidak akan mendengarkan. Omong-omong Xiao Xiao, sebenarnya ada satu hal lagi yang membuatku khawatir. Tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Katakanlah. Sebagai orang dalam industri kita semua tahu apa solusi yang paling langsung. Tapi aku masih ingin memperjuangkan untuk bos. Lagi pula dia sudah memberikan terlalu banyak perasaan untuk peran kakak ini. Sudah bertahun-tahun berlalu. Pasti sulit untuk melepaskannya. Kurasa ini juga salah satu alasan mengapa dia tidak mau menyerahkan data. Aku mengerti. Terima kasih. Jangan-jangan Xiao Xiao, aku melakukan ini semua untuk bos. Halo Sutradara Zhang, Lagi sibuk apa nih? aku baru selesai siaran langsung, ada apa? Audisi untuk kru film sudah lolos. Benarkah? Aku lolos audisi untuk kru film. Ya, Bagus sekali. punya waktu untuk kru? Semuanya mendengarkan pengaturan Anda. Kau akan datang sore ini. Sampai jumpa sore itu. Baik. Selamat tinggal. Masuk. Bos, apa yang kau cari? Aku ingin kau memeriksa satu hal. Aku yang terbaik untuk menyelidiki. Apa yang Anda katakan untuk diperiksa? Ling Ling memiliki kakak laki-laki bernama Song Chongming. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil saat dia masih kecil. Aku ingin kau berpikir. Situasi di lokasi kecelakaan tahun itu. Saya ingin tahu beberapa detail spesifik. Ini sudah bertahun-tahun. Seberapa sulit? Tidak, aku mencoba.
Tapi bos, aku ingin. Mengapa Anda tiba-tiba memeriksa masalah ini? Apa yang dikatakan Dewa Lan Yao? Saya melihat Anda kembali hari ini. Tidak terlalu senang. Apakah kalian berdua bertengkar karena hal ini? Aku hanya khawatir tentang dia. Dia memiliki ikatan yang berat. Jadi untuk peran kakak, ada juga banyak rezeki. Aku tahu. Sekarang sebenarnya membuatnya sangat sulit. Tapi aku tidak ingin melihatnya. Dia tidak pernah mau memberitahuku detail. Jadi, aku ingin tahu apa yang terjadi. Mungkin dapat membantunya menebus beberapa penyesalan. Bos, aku benar-benar tidak berpikir kau melakukan ini pada seorang gadis. Aku benar-benar menatapmu. Tidak masalah sebagai bawahan atau teman Anda. Aku sangat percaya padamu. Aku membeli tiket ke Prancis besok. Kenapa kau harus pergi? Keluargamu tidak setuju dengan kami. Kita tidak akan bahagia. Aku cuma tahu aku mencintaimu. Apakah itu masih belum cukup? Aku tahu. Aku juga mencintaimu. Tapi pernikahan itu panjang puluhan tahun. Apakah cuma dengan cinta kita berdua? Sudah cukup. Cinta yang tidak mendapat restu. Bisa bertahan berapa lama? Tahun? 10 tahun? Atau seumur hidup? Pernikahan itu urusan dua keluarga. Keluargamu tidak setuju kita bersama. Bagaimana mungkin kita bahagia? Kita bisa menjauh dari mereka. Bisa tidak peduli pada mereka. Kamu tega memutus hubungan dengan mereka. Kamu tega melihat mereka yang sudah tua, merawat diri sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya memohon padamu. Saat kita belum terlalu terjerat. Saat kita masih bisa menanggung rasa sakit ini. Lepaskan satu sama lain. Tapi aku benar-benar tidak tega melepasmu. Aku juga begitu. Lepaskan dia, lepaskan apa yang kamu lakukan. Siapa kamu? Aku pacarnya. Stop, 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 apa yang terjadi, kru? Tunggu sebentar, jangan marah. Baru saja syuting. Syuting juga tidak boleh cepat bawa orangnya pergi. Mau syuting atau tidak? Maaf sutradara, aku urus dulu, kamu datang sini. Kamu ngapain kamu datang sini cepat? Kamu mau apa? Pulang denganku. Kerjaanku belum selesai, aku tidak bisa pergi. Jadi kamu mau lanjut? Tentu aku sudah tanda tangan kontrak. Kalau aku pergi sekarang harus bayar denda. Liu Yi, aku bukan tidak bisa menghidupimu. Mengapa kamu harus menjual diri untuk cari uang? Kamu pikir aku menjual diri? Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Apakah kamu sangat merendahkanku? Aku tidak sepertimu. Latar belakang keluarga begitu istimewa. Aku cari uang cuma buat menghidupi diri sendiri. Biaya hidup aja. Apakah kamu merasa hidupmu sangat mulia? Kita semua sangat tidak profesional ya. Aku nggak merendahkan kamu. Aku cuma nggak terima dengan caramu tadi aja. Tapi aku kasih tahu kamu. Hari ini kerjaan ini harus aku selesaikan. Sutradara, tenang dulu ya. Maaf ya, maaf semuanya, maaf. Maaf banget sutradara, aku ngehambat jadwal syuting. Maaf sutradara.
Dari awal udah aku bilang selebgram nggak bisa main film. Nggak bisa main film ini masih bisa syuting nggak? Maaf sutradara. Sudahlah bubar aja. Sutradara ini salahku. Bisa kasih aku kesempatan lagi nggak sutradara? Sutradara. Sutradara. Mohon semuanya ambil satu take lagi. Terima kasih sutradara, maaf semuanya. Hari ini, kok tiba-tiba mau nemenin aku jalan-jalan? Cuma merasa. Hari ini cuacanya bagus. Aku rasa nggak aku tebak. Kamu cuma pengen kencan sama aku. Ngapain ketawa? Cuma merasa. Kamu lucu banget. Baru sekarang kamu sadar ya aku selalu lucu kok. Kamu punya pacar kayak aku. Harusnya bersyukur. Tapi aku penasaran. Apakah selama ini, kamu nggak pernah punya masalah? Ada dong? Waktu SD masalahnya badan pendek. Waktu SMP, masalahnya jerawatan. Setelah lulus kuliah, masalahnya kenapa kamu nggak suka sama aku? Masalahmu banyak juga ya. Tapi semuanya cukup spesifik. Apakah kamu sedang mengejekku? Tapi, aku masih punya semangat dan ambisi kerja. Sekarang yang paling aku khawatirkan adalah, apakah Xiaoran bisa dapat data dan izin dari Lanyao dengan lancar? Ini. Menurutku agak sulit. Aku tidak terlalu paham karakter Lanyao, dan juga tidak tahu pola interaksi mereka. Tapi kakak Lanyao masalah hatinya. Mungkin masih sulit untuk dibuka. Xiaoran ingin meyakinkan Song Lingling. Tidak masuk akal. Ingin menyembunyikan dari Lanyao lebih tidak masuk akal. Lan Yao sebenarnya punya pemikirannya sendiri. Xiaoran mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia sendiri mungkin tidak tahu. Tapi masalah perasaan. Kadang-kadang, orang lain memang lebih jelas melihatnya. Jangan-jangan kamu juga tidak jelas. Aku melihatnya dengan jelas. Setelah yakin itu kamu. Selalu kamu. Naik mobil. Mobilku kok belum datang ya? Naik mobil. Sekarang para sopir taksi online ini sangat tidak profesional, sudah sampai juga tidak bilang. Naik mobil. Siapa yang bicara? Aku bilang naik mobil. Oh, ternyata bicara sama aku ya. Xiao, maaf tidak menyambut dengan baik. Tidak tahu tempat kecil kami ini bisa mengundang tamu besar seperti Anda. Maukah Anda mampir ke studio Lanyao kami? Aku lupa sekarang sudah jam pulang. Lain kali saja. Kamu naik mobil atau tidak? Terima kasih Xiao, aku sudah membatalkan mobilku. Ngomong-ngomong uang ganti rugi 3 yuan. Tolong reimburse ya. Pulang ya pas makan. Nona Song duduk di sini. Terima kasih Tante Qi. Sama-sama.
Kalian berdua kenapa Nona Song? Apa dia mengganggumu? Tidak. Kalian berdua bertengkar ya? Tidak apa-apa Tante Qi. Kalau begitu kalian makan pelan-pelan ya, ada apa-apa panggil aku. Tidak usah aku ambil sendiri. Agak dingin ya mau aku. Suruh Tante Qi bikin lagi. Lu anggap Tante Qi apa sih? Lu tahu dia udah makan atau belum? Atau kita cuma karyawan biasa aja, gak penting sama sekali. Song Lingling. Sekarang bahas Tante Qi ya. Mau ngomong apa? Bilang lu ngambil keputusan sendiri. Lu bosnya. Lu bisa seenaknya ngambil keputusan buat kita. Gak peduli sama pendapat kita tapi. Tante Qi udah nemenin lu dari kecil. Lu aja gak peduli dia udah makan atau belum. Apalagi peduli sama pendapatku. Kapan aku bilang gitu? Jangan maksain pikiranmu. Ke logikaku dong. Aku ngerti kok aku juga mikirin lu. Tapi lu gak bisa. Mikirin aku. Wah, mikirinnya jauh banget ya. Song Lingling. Bahas masalahnya aja. Aku serius ngobrol sama lu. Bukan marah-marah. Lu gak bisa ngeles gini. Aku pengen kita ngobrol. Bukan saling meluapkan emosi. Lu rasa kita gak ngobrol ya? Ya udah gak usah ngobrol. Aku gak maksud gitu. Xiao aku ngantuk. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Song Lingling. Kalau lu beneran mau gitu, mending aku aja yang tidur di kamar tamu. Jangan dong, lu gini aku gak enak. Aku aja yang tidur di kamar tamu. Xiaoran ini rumah lu. Gak mungkin lu yang tidur di kamar tamu. Lu gini aku kayak ngerjain lu. Kayak lu tersiksa gitu. Aku ngerti. Buat lu. Aku cuma alat buat ngalahin Xing Tian. Sekarang Xing Tian udah gak ada. Aku juga sudah tidak berguna ya. Xiaoran, apa kamu sudah memikirkannya dengan baik? Apa yang kamu katakan sendiri? Apa kamu benar-benar tidak merasa melakukan kesalahan? Mengapa di mulutmu? Sepertinya yang salah adalah aku. Xiao si kulit bajingan. Kapitalis yang jahat. Tempat tidurmu sendiri begitu empuk. Tempat tidur tamu begitu keras. Piyamamu ketinggalan, aku khusus mengantarkannya. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Bukan itu maksudku. Siapa ya, tunggu sebentar. I. Kamu ya? Kenapa mengetuk pintu bukannya punya kunci?
Aku terlalu buru-buru keluar hari ini. Lupa membawanya. Berarti tetap harus tinggal di rumah ya? Lalu kamu datang ke sini untuk apa? Aku sedang tidur cantik malah kamu bangunkan. Aku tidak sengaja. Hal apa yang kamu maksud? Kalau tidak mau bilang ya sudah. Kamu ngapain? Tidak bicara, tidak minta maaf, lalu kamu datang ke sini untuk apa? Aku sudah tumbuh jenggot. Yaitu jenggotku sudah tumbuh jadi. Mau minta tolong kamu mencukurnya. Mencukur jenggot. Dokter Zhang kita. Bahkan mencukur jenggot saja tidak bisa. Bisa sih bisa. Tapi sejak kamu yang mencukurkan. Aku sendiri yang mencukur. Terasa tidak biasa. Ini. Apakah ini permintaan maafmu? Ya sudah, maka aku akan menerima permintaan maafmu untuk sementara. Tapi kamu ingat ya, ini aku yang mengizinkanmu. Nanti aku akan menghitungnya lagi. Masuk, tutup pintunya. Kalau dilihat begini, hidungnya lumayan tinggi ya. Kenapa kamu di sini? Ayo bangun. Kenapa kamu memukul aku? Apa kamu juga tertular sifat burukku saat bangun tidur? Kenapa kamu tidur di sebelahku? Ini rumahku, aku punya kunci. Kamu. Apa sih, kamu-kamu? Itu? Aku juga tidak tahu semalam. Siapa yang mendekat ke pelukanku? Tampaknya sudah terbiasa tidur denganku. Bahkan jika tidur sendirian, masih ingat memberiku tempat. Apa yang kamu omongkan? Bagaimana mungkin aku akan melakukan hal semacam itu? Saat kamu bangun, kamu melihat sendiri kan, kalau semalam aku memaksamu memelukku. Pasti kamu akan merasakannya. Aku tidak mau bicara lagi, aku pergi kerja. Lupa kalau kamu ada di sini. Aku antar kamu ke kantor ya. Tidak usah. Pangding. Bos, kecelakaan itu hanyalah kecelakaan biasa. Informasi yang tersedia sangat sedikit. Aku hanya menemukan satu laporan berita. Isinya mengatakan, Nyonya Song menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Oh iya, aku sudah mengirimkan gambar beritanya padamu. Baik, aku akan lihat.
Pangding. Apa kamu bisa menemukan kue di sudut itu? Coba lihat. Apa kamu bisa merekonstruksi desain kue itu? Lebih baik kalau bisa menemukan toko pembuat kuenya. Bos, aku sudah tahu kamu pasti akan bertanya begitu. Aku sudah mencari tahu semuanya. Toko itu dari tahun-tahun lalu masih ada. Aku bisa pergi bertanya, bos. Apa aku terlalu memanjakanmu? Untuk kebahagiaan hidupmu selamanya. Aku rela mati setelah bekerja keras untukmu. Udah-udah jangan banyak bicara. Cepat hubungi mereka. Cepat pesankan aku kue itu. Ya, aku baru saja kembali ke kantor. Baik. Aku langsung kirimkan padamu. Baik, sampai jumpa. Baik, aku sudah tahu. Begitulah rencananya. Apa kamu pernah ke kantorku? Kenapa nggak tunggu aku? Aku dengar dari Pangding makan yang manis-manis. Bisa bikin mood jadi lebih baik. Sekarang kamu masih marah nggak? Tapi kenapa? Kok kue itu? Kue-kue kenapa? Enak nggak? Oh, ternyata kamu nggak tahu ya, aku pergi dulu. Bos, aku nemu sedikit info tentang dulu. Kamu kalian. Ngobrol aja kalian. Kamu ngasih aku kue. Buat minta maaf ya. Kukira aku bisa sembunyiin dengan baik. Tetap ketahuan juga sama kamu. Terus kenapa semalam kamu nggak minta maaf sama aku? Malah pura-pura. Nggak peduli gitu. Kemarin aku jemput kamu. Kan kamu juga nggak langsung naik mobil. Aku itu. Sengaja bikin kamu kesal. Aku juga gitu nggak boleh ya? Kamu. Sudahlah nggak usah bercanda. Kuenya udah dimakan. Belum. Aku pengen makan bareng kamu. Terima kasih udah ngelakuin ini semua buat aku. Tapi aku marah. Soalnya kamu nggak ngomong sama aku dulu. Ling-ling mulai sekarang. Beraniin aja ngelakuin apa yang kamu mau. Aku akan selalu dukung kamu dari belakang. Apapun yang terjadi, maaf ya. Sebenarnya yang aku pengen dengar bukan maaf. Hal ini memang agak emosional. Aku tahu apapun itu. Gak bisa gantikan posisi kakakmu di hatimu. Tapi aku harap kamu tahu. Mulai sekarang aku akan gantikan kakakmu. Untuk jaga dan lindungi kamu. Jadi kamu bisa andelin aku. Seperti kamu andelin kakakmu. Sudah baik kan ya?
Ini buat kamu. Kok tiba-tiba ingat beli bunga? Bunga sekecil ini. Cuma mau mengusirku saja. Toko bunga sudah tutup. Aku cuma bisa beli ini di kios kecil. Begini. Lalu kenapa kamu mengetuk pintu? Sebelumnya karena nggak bawa kunci. Kali ini kenapa? Aku lapar, mending kita makan dulu. Aku kasih tahu ya, mau masuk rumah Liu Yi. Nggak ada kunci, nggak bisa. Kecuali kamu kasih tahu, kenapa beli bunga ini? Enggak, aku cuma mau kasih kejutan. Kejutan? Kejutanmu dibandingkan dengan aku, jauh banget sini. Tutup pintu. Lihat. Makan malam romantis yang aku siapkan khusus buat kamu. Lihat kan, ini baru kejutan. Kapan kamu belajar masak? Sebenarnya aku pesan online tapi nggak mengurangi niat baikku buat kamu. Sebenarnya, Kamu mau bilang sebenarnya? Aku nggak perlu melakukan ini semua ya. Aku tahu. Kamu selalu merasa nggak aman. Di hadapanku, kamu juga selalu hati-hati. Jadi, aku melakukan ini. Kakak nggak seharusnya marah sama kamu. Sudah, duduk dulu, cepat duduk. Duduk yang baik. Lihat aku. Tuan Sang Yunfei yang terhormat, bolehkah aku bertanya, apakah kamu mau menikahi Nona Liu Yi yang ada di hadapanmu ini? Kenapa kok nggak jawab? maaf. Maksud kamu apa? Aku nggak tahu. Aku cuma bercanda. Bukan benar-benar melamar kamu. Kamu cuma perlu cari alasan buat ngeles aja. Kamu kayak gini bikin sakit hati. Atau jangan-jangan kamu bahkan tidak mau sedikit saja menghiburku. Maaf. Katakan, apakah kamu punya orang lain di luar? Jangan sangga-sangga menganggap orang lain bodoh. Profesi dokter memang seperti ini. Kalau kamu tidak tahan, lebih baik bercerai saja. Yunfei belum siap
untuk menjadi suami yang baik. Jangan sampai dengan mudah membentuk sebuah keluarga. Bercerai, bagi seorang wanita, adalah luka terbesar. Anak. Maaf. Aku juga tidak ingin bercerai dengan ibumu. Kami juga ingin memberimu keluarga yang utuh. Sekarang akhirnya. Sungguh terlalu buruk. Kalian tidak perlu terlalu khawatir, karena aku sudah berjanji. Untuk mempertahankan data asli, kakakmu pasti akan kulakukan. Meskipun setelah menyesuaikan data dia berubah menjadi karakter non-pemain biasa tapi setidaknya masih mempertahankan kenanganmu ini. Terima kasih atas pengertianmu. Data game ini sangat penting bagiku. Jadi aku bisa menyerahkannya padamu. Juga dengan tekad yang besar. Sebenarnya yang paling harus kamu syukuri adalah Xiao, kalau bukan karena usahanya. Untuk mempertahankan data aku, tidak akan bersusah payah seperti ini. Lagi pula ada solusi yang lebih mudah. Meskipun proyek game ini penting, tapi aku lebih takut kamu sedih. Kenapa saat itu kamu tidak langsung memberitahuku? Saat itu semuanya belum pasti. Aku takut akan membuatmu kecewa. Maka pekerjaan perbaikan game selanjutnya, sudilah kamu tangani. Tenang. Game ini. Aku telah mencurahkan banyak usaha. Data-data ini bagiku juga sangat berharga. Tolong gunakan dengan baik. Nona Song. Ling Ling. Kalau masih belum bisa melupakan sebenarnya tidak perlu terburu-buru menyerahkan data. Sebenarnya, pada saat menyerahkan hard disk itu, hati terasa hampa. Mungkin aku tidak pernah benar-benar menerima kepergiannya. Jadi, baru ada rasa keterikatan yang begitu dalam. Tapi mungkin ini lebih baik. Setidaknya aku bisa mengucapkan selamat tinggal secara resmi pada kakak. Aku tahu. Dia hanya karakter dalam game. Tapi hatiku tetap merasa sedih. Aku akan selalu bersamamu. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang selalu menemaniku, mungkin aku tidak akan pernah bisa melangkah sejauh ini. Sekarang kamu merasa bagaimana? Aku merasa jauh lebih baik. Kamu bilang soal mimisan kali ini. Apakah ada hubungannya dengan Xingtian? Kayaknya enggak deh. Dia sudah keluar dari tubuhku. Seharusnya tidak akan memberikan pengaruh sebesar itu. Aku merasa ini tidak sesederhana itu. Mungkin. Tubuh terlalu lemah kurang istirahat. Kalau gitu aku ajak kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa, aku sudah jauh lebih baik. Nggak bisa. Aku tetap tidak tenang. Yunfei, maaf merepotkanmu datang ke rumahku. Dia sekarang agak tidak enak badan. Kalau gitu, aku juga telepon Yi deh, sudah lama tidak ketemu. Yi. Kayaknya aku semakin sakit. Sekarang tubuhku sangat lemah. Bagaimana kalau kamu cepat datang menjengukku? Aku. Mungkin ini efek samping setelah kesetrum. Sekarang napas saja susah. Penyakitku terus kambuh. Cepatlah. Aku masih bisa bertahan sebentar.
selesai.